Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, pada kesempatan malam hari ini sebagai kesempatan terakhir kita mempelajari kitab Al-Fawaid di bulan Sya'ban, karena beberapa hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan penuh barakah, bulan penuh maghfirah, bulan Ramadan. Kaum muslimin yang saya muliakan, melanjutkan pelajaran kitab Al-Fawaid yang ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki fasal adawatul aqli wal hawa. Fasal tentang permusuhan antara akal dan hawa nafsu. Akal, hawa nafsu, kedua-duanya ada di setiap hamba, dan kedua-duanya ditentukan Allah bertentangan selalu. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, alqallahu subhanahu al-adawata bainasy syaitani wa bainal malak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah melemparkan permusuhan yang selalu terjadi antara syaitan dengan malaikat. Itu tak pernah berakhir. Syaitan dengan malaikat. Begitu pula wal adawata bainal aqli wa bainal hawa. Allah lemparkan permusuhan di antara akal dan hawa nafsu manusia. Dua-dua ini ada di badan kita, di diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita punya akal, kita punya hawa nafsu. Tapi kedua hal ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibuat Allah selalu bermusuhan. Begitulah kata Imam Ibnul Qayyim. Wal adawata bainan nafsil ammarah wa bainal qalbi. Dan Allah melemparkan permusuhan di antara nafsu jiwa yang selalu menyuruh kepada dosa dengan hati nurani manusia. Itu selalu bertentangan. Karena
Kalau jiwa kita di dalam Al-Quran Allah katakan wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia ini selalu mendorong buat dosa, buat salah. Lawannya hati nurani manusia. Nah itu para jemaah harus disadari bahwa ada yang bermusuhan di tubuh kita setiap saat. Dan Ramadan termasuk satu momen yang di situ kita dituntut oleh Allah mampu mengalahkan hawa nafsu. Bertepatan bab ini, fasal ini kita bahas menjelang Ramadan. Ramadan 1 bulan yang di situ kita lebih dimudahkan insya Allah untuk mengalahkan hawa nafsu. Jiwa-jiwa yang selalu menyuruh kepada dosa. Karena kebanyakan hari-hari kita, seringnya kita manusia kalah dengan nafsu. Akal yang Allah karuniakan untuk menimbang baik buruk, pahala dosa, surga neraka, itu sering terkesampingkan dengan hebatnya hawa nafsu di jiwa manusia. Cobalah kita sadari itu para jemaah. Kalau sudah nafsu bicara, kalau sudah nafsu ingin, akal sehat tertutup. Begitulah kebanyakan kita manusia. Nah, Ibnul Qayyim ingin menyadarkan kita, akal hawa nafsu ini selalu bermusuhan, perang terus di dalam jiwa kita. Sebagaimana syaitan malaikat selalu bermusuhan, kata beliau. Allah lemparkan permusuhan itu. Sebagaimana jiwa yang selalu mendorong buat dosa bermusuhan dengan hati nurani kita. Maka kita harus sadar, jangan sampai dimenangkan permusuhan, pertempuran ini, dimenangkan hawa nafsu, terkalahkanlah akal yang Allah beri kepada manusia. Disitulah kata ulama unggulnya manusia dari makhluk lainnya. Makhluk lain Allah beri juga nafsu, tapi enggak Allah beri akal. Kalau kita manusia, Allah beri nafsu, Allah beri akal. Untuk apa? Untuk akal itulah yang menimbang nafsu, mengatur, mengalahkannya. Itu gunanya para jemaah. Maka Allah karuniakan akal kepada manusia. Ketika nafsu itu bergolak, nafsu itu mengajak kita ke jalan yang Allah murkai, peran akal pun muncul untuk menimbang, mengukur, menakar. Ini betul tidak ini keinginan nafsu saya. Makanya kalau kita lihat makhluk lain selain kita manusia, karena nggak berakal, nafsu itulah yang mengatur hidupnya. Hewan ternak, nafsulah yang mengatur pergerakan tubuhnya, perbuatannya. Apa kata selera nafsunya? Akal nggak punya. Ketika manusia yang Allah beri akal kepada mereka, tapi akal nggak dipakainya, betul Allah firmankan di Al-Quran. Orang-orang yang punya hati nggak dipakai memahami, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ada tak dipakai memahami. Punya telinga tapi tak dipakai mendengar. Punya mata tak dipakai melihat. Masya Allah. Orang seperti ini kata Allah, hum kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama kayak hewan ternak, bahkan lebih parah. Hewan ternak, kalau nafsu yang menggerakkan aktivitasnya, wajar. Memang hewan ternak tak berakal. Kalau manusia, nafsu yang menggerakkan aktivitasnya, nafsu yang menentukan langkahnya, dia Allah beri akal. Apa nggak pantas Allah berfirman, orang begini kayak hewan ternak, bahkan lebih parah. Masya Allah. Fana'udzubillah min dzalik. Ramadan para ikhwah, yang sesaat lagi kita masuki di depan mata kita saat ini, adalah satu bulan untuk mengekang hawa nafsu, menguji. Bisa nggak di bulan penuh ampunan, penuh barokah itu kita menang dari nafsu,
Karena di bulan-bulan lain sering kalah. Ikuti bisikan hati yang buruk. Padahal hati nurani kita bisa menakar, bisa merasa. Kalau hati masih bersih, saya teringat keterangan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hati itu masih bersih para ikhwan, dia dapat merasa kegelisahan ketika berhadapan dengan dosa. Sampai Nabi bersabda, yang namanya dosa itu apa-apa yang membuat hatimu ragu. Terasa dia sensitif. Tapi keadaan kita yang banyak hari ini, di perjalanan hidup kita, di bulan-bulan lain selain Ramadan, sering kita, Masya Allah, gak bisa menundukkan nafsu. Kalah sensitif hati kita, yang sudah hati kita meragukan buat satu perbuatan, tapi nafsu terlalu selera dikerjakan. Itu aja udah. Padahal di hati sudah ragu, sudah bimbang. Tanda masih ada kebaikan pada diri kita. Tapi kita abaikan itu. Itu yang kata beliau tadi, wal adawah bainan nafsil ammarati wa bainal qalbi. Allah lempar permusuhan antara jiwa yang mendorong kepada dosa dan hati nurani manusia. Sering hati sudah ragu, sudah enggak tenang ngamalkan sesuatu, buat sesuatu, tapi nafsu kuat betul, dilanggarnya. Sering para jemaah yang mulia, ilmu sudah membentengi kita. Kita berilmu tahu ini dosa, gak bisa diteruskan ini. Tapi kalah lagi sama hawa nafsu, dibuat juga. Masya Allah. Itulah kalau kita introspeksi diri yang kita rasakan kaum muslimin, para jemaah yang saya muliakan. Permusuhan, pertempuran nafsu dan akal ini sering kalah akal kita. Tunduk kali dengan nafsu kita. Allah sampai berfirman, "Wa man adhallu mimman ittakhadha ilahahu hawahu." Siapa yang lebih sesat? Ada tidak? Bentuk pertanyaan tapi pernyataan ini. Pertanyaan bentuknya dalam sirah kalimatnya di Al-Quran. Wa man adhallu. Siapa lebih sesat? Tapi tujuannya pernyataan. Dibanding orang yang mengambil sesembahannya adalah hawa nafsunya. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu jadi sesembahannya. Ada nggak lebih sesat? Pertanyaan para jemaah. Tapi maksudnya pernyataan. Nggak ada. Itulah orang paling sesat. Kok hawa nafsu dipertuhankan, dituruti betul. Sekali lagi ikhwan para jemaah yang saya muliakan, Ramadan, tiap ketemu Ramadan kita berharap kita terus menang. Setelah sekian lama mungkin kalah sama nafsu, kita mau menang. Kemenangan di Ramadan kita harapkan berlanjut di luar Ramadan. Karena sudah teruji sebulan menang. Bisa kita tundukkan nafsu. Bisa. Akal sehat kita unggul di Ramadan. Paham kita. Walaupun nafsu mendorong kita untuk berbuat pelanggaran. Apa susahnya kita makan minum? Gak tahu orang bisa. Tapi akal kita bicara. Akal kita menang. Untuk tak kita langgar pembatal puasa. Dilatih kita di Ramadan para jemaah untuk mengalahkan nafsu. Ambil itu jadi pelajaran di luar Ramadan. Karena begitulah kondisi manusia. Di Ramadan tergembleng, teruji. Satu hari lepas dari Ramadan, Syawal, satu Syawal, sudah balik lagi nafsu dipertuhankan. Belum lagi hari-hari berikutnya, satu Syawal. Sudah dia langgar lagi akal sehatnya, ilmunya, dia langgar hati nuraninya. Sudah. Padahal sebulan penuh dia berhasil menggembleng diri, dan itu jadi pelajaran harusnya trik dan cara menundukkan nafsu. Karena di situ para jemaah teruji betul. Makanya dalam hadis sahih, hadis qudsi, karena hebatnya nilai puasa,
Betul-betul kita buat ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Puasa itu sampai di hadis qudsi Allah berkata, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu betul-betul untukku, kata Allah. Betul-betul untukku itu. Tidak ada bisa diduakan niatnya antara kita sama Allah. Dan aku, kata Allah, yang akan membalas khusus untuk orang yang mengamalkannya. Itu tanda para jemaah, kita bisa menang di Ramadan melawan nafsu. Mengapa di luar Ramadan kita sering kalah sama nafsu? Kita kadang udah tahu ilmu, kita udah paham, akal udah bicara, udah tak enak pun di hati nurani kita ngerjakan itu. Udah bimbang, galau, tapi nafsu kuat kali dikerjakan. Barulah berangan-angan nanti saya tobat. Nah ini kita bicara fakta para jemaah. Biar jangan terlalu menghibur diri. Perasaan udah banyak kali takwa kita kepada Allah. Padahal lebih banyak kita durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Koreksi diri kita namanya, muhasabah. Kebetulan pasal ini yang kita temui menjelang masuk bulan Ramadan. Pasal permusuhan antara akal dan hawa nafsu. Iya. Jadi kita ingatkan diri kita dengan menyambut bulan Ramadan ini, masuk nanti ke dalamnya, kita bertekad. Kita harus menang dari nafsu kita. Yang kita jangan pernah berkata di Ramadan hawa nafsu pasti terkekang, tidak. Itu bagi yang memang mereka Allah mudahkan mengekangnya. Nah, bukan pasti hawa nafsu itu tak bisa berkutik di Ramadan, tidak. Tidak para jemaah. Itu bagi orang yang Allah mudahkan dia mengalahkannya. Bagi yang tidak, lihat di bulan Ramadan juga pelanggaran-pelanggaran agama, penurutan atas hawa nafsu merajalela. Makanya kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini, dan kita minta sama Allah kita mampu menerapkan ilmu ini, memenangkan pertempuran akal kita dengan nafsu kita. Dua-dua di diri kita para jemaah. Musuh yang tak nampak itulah namanya nafsu. Tak nampak. Bukan di depan mata kita yang bisa kita mengatur strategi, mengalahkannya, menghadapinya. Dia di tubuh kita. Enak pula nurutinya. Coba. Siapa bilang gak enak menuruti nafsu? Enak betul. Puas kalau udah melanggar syariat Allah dengan nafsu. Ada rasa puas tanpa mikir risiko di belakangnya. Nah, ini para jemaah yang mulia, yang diingatkan Ibnul Qayyim betapa mengerikan pertempuran, permusuhan hawa nafsu dengan akal yang harus kita sadari untuk memenangkan akal kita. Akal kita yang harusnya menjadi tolak ukur apa mau nafsu. Akal kita menimbangnya. Muncul selera, muncul nafsu buat sesuatu, bicara tentang sesuatu. Akal dulu yang di depan menimbangnya. Bisa nggak diteruskan? Bisa nggak dikerjakan? Kalau ternyata akal kita menimbang, ini nggak bisa. Ini dalam syariat salah. Ada yang dilanggar dari agama. Berhenti. Itu baru menang namanya. Kalau dibuat terus, kalah kita para jemaah. Kalah dalam pertempuran ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Ali, al-hawa amyun atau umyun. Hawa nafsu itu kebutaan. Orang nuruti hawa nafsu buta itu. Orang buta itu. Itulah hawa nafsu, kata Ali bin Abi Thalib. Itu yang mau kita perturutkan. Aduh, para jemaah yang mulia. Betul-betul lah Ramadan ini, berhubung kita dapat ilmu ini, kita bertekad mau perang sama nafsu. Mau menang, mau jadikan itu langkah kemenangan di bulan-bulan berikutnya. Kenapa bisa kalah nafsu di Ramadan, di luar Ramadan tidak bisa? Begitulah sebenarnya hasil pengkaderan
keimanan dengan masuknya hamba ke bulan Ramadan. Bukan sekedar saya puasa, saya sholat tarawih, sudah. Bukan ritual itu saja. Di situ ada sebuah perjuangan. Pembuktian kita nggak mau kalah sama nafsu kita. Nafsu kita harus kita tundukkan. Kita yang mengaturnya, jangan dia yang mengatur kita. Allah kasih kita cara untuk mengaturnya, akal. Inilah karunia Allah buat manusia tampil beda, istimewa dibanding makhluk lainnya. Akal para jemaah. Makanya kata Imam Ibnu Abi Hatim ketika beliau memberi nasihat terkait dengan masalah lisan, kata Imam Ibnu Abi Hatim, akal orang yang berakal, yakni orang yang punya akal dan dimanfaatkan akalnya. Akal itu di depan lisan. Sebelum lisan bicara, akal di depan sana memeriksa. Bisa nggak bicara lisan ini dengan apa yang diinginkannya? Kalau bisa dirasa akal itu, maka dilepaskannya lah lisannya bicara. Kalau akal melihat tak bisa, ini salah, ditahannya. Itu orang pintar, kata Imam Ibnu Abi Hatim. Kebalikannya orang yang bodoh, berakal tapi tak dipakai. Akalnya di belakang lisan. Habis cakap baru mikir. Betul gak itu? Salah gak tuh? Akalnya di belakang lisan, kata Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, para jemaah, mestinya kita yang pertama, akal kita di depan lisan. Begitu pula perbuatan, akal kita di depan perbuatan. Jangan berbuat, jangan turuti apa selera hati, selera nafsu sebelum dipertimbangkan baik buruknya. Begitu mestinya hidup ini para jemaah. Peran akal ini fungsikanlah betul-betul. Itu peran akal untuk mengalahkan nafsu. Nah, kalau sesuatu terjadi pada diri kita, keinginan, kemauan, jangan langsung dikerjakan. Coba dipikirkan dengan akal. Apalagi Allah udah beri kita ilmu. Ini benar nggak? Secara syariat nyalah apa tidak? Oh tak salah ini. Boleh. Bismillah kerjakan. Ucapkan. Ternyata nggak boleh. Jangan berhenti. Cukupkan sampai di situ. Begitulah mestinya para jemaah yang mulia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan untuk setiap golongan dari dua golongan yang bermusuhan tadi, akal bermusuhan dengan hawa nafsu, itu Allah jadikan junud wa a'wan. Ada bala tentara, ada para penolong. Masing-masing ada. Tentara-tentara nafsu itu ada para jemaah. Penolongnya ada. Akal pun begitu. Ada tentara-tentara dan penolongnya. Itu mesti para ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, penolong-penolong inilah para jemaah yang mau kita kurangi perannya dalam hal penolong nafsu kita. Di antara penolong hawa nafsu ini lebih dominan. Apa yang pernah kita bahas juga di kitab Ibnul Qayyim ini, apa itu? Al-Qurana Usu, teman-teman duduk yang jelek. Pengaruh teman duduk yang jelek itu membuat nafsu kita tak lagi terkendali. Pengaruh teman buruk luar biasa. Ini penolong nafsu. Nah, tutuplah dia. Patahkan. Jangan mampu menolong nafsu kita untuk menguasai hidup kita. Jauh-jauh dari teman buruk. Kemudian tempat-tempat yang di situ dituhankan hawa nafsu, tempat maksiat, jangan datang ke situ. Kita telah membiarkan tentara-tentara hawa nafsu, penolong-penolongnya berperan. Maka Islam melarang kita mendatangi mawaqi'ut tuham. Itu istilahnya, tempat-tempat yang tertuduh. Tertuduh kalau kita ke situ, kita tertuduh jelek. Tempat itu sudah dikenal buruk, jangan singgah ke situ. Kenapa?
seperti kita ngasih makan nafsu supaya kuat dia. Awan junud, tentara penolongnya kita dekatkan, kita perbantukan, maka nafsu merajalela. Itu tutuplah celahnya para jemaah yang mulia. Nah, begitu pula untuk akal. Ada tentara, ada penolong. Kita bantu dengan ilmu. Dengan ilmu yang membuat akal ini tajam. Untuk menimbang apa mau nafsu. Dibekalilah dengan ilmu. Dengan teman duduk yang baik. Yang nasihatnya menguatkan akal kita. Namanya manusia para jemaah. Saking akalnya lemah. Sampai muncul istilah. Manusia itu tergantung pembisiknya. Itu tanda akal kita lemah. Gampang kali dipengaruhi. Siapa yang jago bisik, jago dekat dengan orang itu? Itu yang bisa mewarnai akalnya. Coba ketika orang berilmu, orang saleh yang mewarnai akal kita. Masya Allah. Betul-betul akal kita kuat untuk melanjutkan pertempuran dengan nafsu. Tapi coba tadi yang kita balik yang pertama. Kalau sampai yang akal kita yang mempengaruhinya, mewarnainya teman-teman jelek, apa jadinya para ikhwah? Akal pun lemah, nafsu yang merajalela. Masya Allah. Nah ini, perbantukanlah akal kita dengan tentara-tentara penolong-penolong yang memang sudah Allah siapkan. Dengan duduk di majelis ilmu, belajar ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berzikir, itu menguatkan akal. Membuat akal itu cerah, terang, sensitif dengan apa mau nafsu. Langsung dia berhubungan para jemaah. Nafsu menggerakkan kita ke sesuatu buruk, akal langsung respon untuk mencegahnya. Berpikir, betul nggak ini maunya? Langsung. Alangkah indah hidup kayak begitu para jemaah. Sehingga yang mengontrol aktivitas kita, perbuatan kita itu akal. Akal yang terbimbing dengan dalil agama. Jadi akal ini bukan berarti kalau kita katakan akal bukan untuk melangkahi agama, lantas dihukumi akal tercela. Enggak. Akal ini gunanya untuk mempelajari agama. Ya. Ada orang mengira ketika kita meletakkan akal di bawah dalil, ada orang bilang kita nggak menghargai nikmat akal. Kaum muslimin yang saya muliakan, nikmat akal nggak ada yang kita ragukan, itu nikmat yang besar. Malah ini yang menjadi modal kita menundukkan nafsu seharusnya. Tapi tidaklah akal itu digunakan untuk melangkahi dalil agama. Tapi akal itu gunanya untuk menampung dalil agama yang mendidiknya menjadi akal yang baik. Maka kita tak pernah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama salafun salih ridwanullah alaihi majma'in, untuk mengecilkan nilai akal secara umum. Tidak. Tapi mengecilkan akal kalau dihadapkan dengan dalil, betul. Akal tentu di bawah lah. Dalil datang dari Allah, zat yang maha tahu segalanya. Akal baru kemarin sore tumbuh. Iyalah, tergantung umur kita. Akal seorang sehebat apapun, usianya kan tergantung umur pemilik badan. Berapalah baru dibandingkan dalil yang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha tahu segalanya. Pantaslah kalau disejajarkan akal dengan dalil itu salah. Nah, akal harus jauh di bawah dalil, begitu. Jadi kita tak pernah memaksudkan kalau meletakkan akal di bawah dalil untuk mengecilkan akal dalam arti tak mensyukuri. Tidak. Allah suruh kita berpikir, afala ta'qilun, ya kan? Apa kalian nggak berpikir, nggak berakal, kata Allah. Al-Quran bicara begitu, menunjukkan akal itu nikmat, tapi tempatnya seperti tadi, untuk menundukkan nafsu. Akal ini terbimbing dengan dalil agama.
bukan untuk mengakali agama sesuai selera. Itu sama dengan dia kalah sama nafsunya. Gitulah para ikhwah kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi tambahan ucapan dari sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al-hawa syarru ilahin yu'badu min dunillah. Hawa nafsu adalah seburuk-buruk sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Kalau ada orang hidupnya yang penting suka selera saya lah istilahnya. Apa selera hati saya buat. Inilah sesungguhnya orang yang menjadikan sesembahannya adalah nafsunya. Inilah orang yang paling buruk sesembahannya. Dia sembah akalnya, dipertuhankan. Cara pikir seperti ini banyak sekali para ikhwan. Orang menjalani hidup yang penting apa kata hatinya, kata nafsunya, apa seleranya. Banyak betul orang pola hidup kayak begini. Dia kira itulah hidup yang benar. Gak mau ambil pusing dengan hukum-hukum agama, dengan larangan, perintah. Pokoknya saya hanya nurutin apa mau selera saya. Yang penting saya gak ganggu orang, katanya. Berarti saya kan gak ganggu orang, gak buat jahat. Walaupun perilakunya semua melanggar syariat. Wah, ngeri. Kalau orang udah prinsip kayak begitu, alangkah buruknya sesembahan dia, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka barang siapa yang mana hatinya, akalnya tunduk kepada apa yang Allah tabaraka wa taala syariatkan, tunduk kepada agama Allah, niscaya orang tersebut mendapatkan as-surur wan na'im wal ladzata wal bahjah wal faraha wa qurratal aini wa tibal hayati wan syirahas sadri wal fauza bil ghanaim, kata Ibnu Qayyim. Barang siapa para ikhwah yang mulia kayak begitu dia, akalnya itu dibimbing dengan syariat Allah, hatinya dibimbing dengan syariat Allah, sehingga bisa dikalahkannya nafsunya. Niscaya orang ini akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan. Dia akan merasakan keindahan hidup, kelapangan hati, kemenangan yang besar. Jelas Allah jamin kan di dalam satu ayat di Al-Quran, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh di antara kalian lelaki dan perempuan dan dia orang beriman. Coba ikhwah, dari mana bisa beramal soleh hidup kita kalau bukan karena kita terbimbing akal dan hati kita dengan syariat. Kalau nafsu, jangan cerita. Nafsu gak pernah ngajak beramal soleh. Kalau kita sanggup hidup seperti itu, beramal soleh, jadi orang beriman, Allah jamin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang indah, yang baik, kata Allah. Ini dia. Hati lapang, hidup baik. Memang orang soleh para ikhwan, nyaman hidupnya, tentram. Beda sama orang yang tak soleh. Orang kalau udah jauh dari amal soleh, itu hidupnya penuh dengan sesak, gak enak, hati kacau, jiwa gak tenang, gelisah. Walaupun mungkin nampaknya dia tertawa, nampak kita lihat zohirnya dia berharta, atau nampak dia orang berada, kayaknya bahagia kali. Ketahuilah ikhwan, kalau dia jauh dari agama Allah, kalah akal hatinya dengan nafsunya, sempit hidupnya. Percayalah ya. Bukan kita dukun, nebak-nebak
urusan orang, tapi Allah yang berfirman. Allah berkata di ayat lainnya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari mengingatku, sungguh bagi dia aku berikan hidup yang sempit. Allah yang berkata, bukan kita yang menebak-nebaknya. Seperti dukun, itu perbuatan haram. Mengaku-ngaku tahu gaib, urusan orang yang tak nampak kok kita bilang. Kita tahu pasti sempit hatinya. Yang bilang Allah. Kalau orang gak beragama, kalah akal sama hatinya dengan nafsunya, maka dia gak beragama, sempit. Percayalah dengan cakap Allah. Walaupun dia nampak tertawa, gembira, iya, nampak betul-betul menikmati hidupnya, sempit itu ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itulah firman Allah yang tak mungkin kita ragukan. Maka para jemaah yang mulia, kita lebih percaya firman Allah yang tak pernah bohong dengan ucapannya daripada yang kita lihat dengan mata kepala, bahkan dengan mata kepala. Soalnya kan ini urusan kebahagiaan, kelapangan hati itu kan rahasia. Yang kita tengok itu yang zohirnya. Urusan hatinya siapa tahu. Pusing kepalanya, sesak dadanya, gelisah. Kita tahu apa? Yang tahu Allah. Dan Allah sudah bilang, hidupnya sempit. Rugi para ikhwah, rugi kalau nurutin nafsu, rugi. Banyak betul masalah datang ke hidup kita. Banyak sekali problema-problema datang menghantam hidup kita. Tak nyaman rasanya. Tapi kalau kita jadi orang saleh, Masya Allah. Orang saleh Allah beri kelapangan di hidupnya, kebaikan, hayatan thayyibah. Iyalah, bagaimana mau gak baik? Sampai Nabi pun kagum melihat pribadi seorang mukmin. Pribadi seorang mukmin. Idza asobathu dharra'u sabar wa idza asobathu sarra'u syakar. Apa yang gak baik? Kalau dapat petaka musibah, sabar. Tak pengaruh mengganggu kebahagiaan hidup musibah itu, karena dia sabar. Kalau dapat kesenangan, syukur. Mau susah, mau lapang, mau miskin, mau kaya, hidup tetap bahagia. Apa enggak hidup baik itu, Ikhwan? Sampai Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan urusan hidup orang beriman. Ajaib. Jadi kalau ada orang berumusan, kebahagiaan itu dengan kita mapan hidup, itu orang gak punya agama ngomong itu. Bukan dengan ketaatan kepada Allah, tapi kecukupan. Ada, serba bisa beli apa-apa. Orang gak beragama. Karena terbukti para ikhwah yang mulia, berapa banyak orang yang Allah beri kecukupan harta benda, tapi lihatlah apa akhir hidup. Macam mana dia menutup umurnya. Dia tutup dengan perbuatan yang sangat keji, sangat hina. Ada yang bunuh diri, ada yang hampir mati menyengaja menyelakai dirinya. Padahal kalau kita lihat orang berada, orang berkecukupan, ternyata Allah tak dusta dengan firman-Nya. Orang berpaling dari mengingatku, maka bagi orang itu kehidupan yang sempit. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah Ibnul Qayyim rahimahullah mengajarkan kepada kita tentang perkara ini. Dan tadi kita katakan alhamdulillah berkenaan dengan Ramadan akan tiba. Ini bekal. Sama-sama kita song-song kehadiran Ramadan dengan persiapan. Kita mau menang dalam pertempuran di bulan Ramadan, karena di situ lebih dimudahkan insyaallah. Lebih dimudahkan sehingga perkara-perkara yang di situ nanti dorongan nafsu menggoda, ya jangan dituruti ya, bahaya. Seperti salah satu dorongan nafsu yang mungkin nggak terpikir kita. Sekaligus di sini saya sampaikan sebagai bekal Ramadan. Terhitung dari kesalahan orang di bulan Ramadan apa? Yang di sini kita nggak sadar, kita kira
Kita pikir ini wajar. Ternyata dihitung para ulama ini kesalahan. Berarti kita nurutin nafsu. Apa itu? Makan sahur kekenyangan. Apa salahnya? Kan menguatkan Ramadan puasa. Nah, gimana mau dibilang gak salah? Di hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Tidak ada anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih jahat kalau diisi penuh dibandingkan perut. Tak ada pengecualian, kecuali lagi sahur, nggak ada. Dan terbukti kata ulama ketika dalam nasihat mereka, orang yang kekenyangan banyak luput dari dia keutamaan di bulan Ramadan. Karena bawaan yang malas tidur, luput baca Quran, luput zikir, luput hikmah menahan lapar haus. Nah, itu berarti kita hati-hati. Di situ peran nafsu harus ditundukkan. Karena nafsu bicara begitu. Sebab manusia ini kan paling takut kelaparan. Nah, kalau bisa para ikhwah, sepanjang siang tuh perut kenyang terus. Kalau nggak karena takut kelaparan, nggak dihalalkan orang segala cara cari uang. Takut kali dia, nggak makan, nggak minum. Nah, di Ramadan itu kali kita dilatih Allah, dididik Allah. Maka butuh ada rasa menahan lapar haus, hikmah berpuasa Ramadan. Harus ada itu. Sehingga para ikhwan wajar kalau terasa lapar di siang hari. Masuk siang ke sore, hari jam-jam di mana datang masa lapar, wajar. Memang itu ada hikmahnya. Untuk kita menyadari bagaimana lapar haus itu. Dan orang yang makan terlalu kenyang di waktu sahur, luput dari dia berbagai amal saleh. Karena kemalasan yang datang. Kemalasan. Nah, kebanyakan kita para ikhwah di Ramadan, kalau udah nggak ada kegiatan wajib, rutinitas di luar rumah yang wajib kita jalani, dihabiskanlah hari-hari tidur di rumah sepanjang pagi sampai siang. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa memperbaiki diri, bisa lebih baik lagi mengalahkan nafsu, bisa menang melawan segala macam godaan-godaan hawa nafsu dengan nikmat akal yang Allah beri, akal yang terbimbing dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saya cukupkan untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah mudah-mudahan kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu lagi selepas Ramadan dan Syawal nanti, agar bisa kita terus melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid, faidah-faidah yang sangat penting dengan bimbingan seorang ulama besar Islam, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Demikian para ikhwah yang saya muliakan, dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala saya mohon ampunan dari segala dosa. Kepada ikhwah semua, para jemaah, saya mohon maaf bila mana sepanjang setahun ini dalam penyampaian ilmu ini ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan akhlak dan adab syar'i. Semua ini adalah berupa kekurangan manusia, dan kita sama-sama minta ampun sama Allah. Dan kepada ikhwah semua saya mohon maaf. Demikian, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.